Yo nakama, di video kali ini saya akan membahas teori yang kemungkinan akan menjadi kontroversial, yaitu tentang Asta dan Libe yang merupakan backup atau pecahan jiwa dari Astaroth sebelum dia mati. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Astaroth menjadi satu-satunya iblis yang belum diperlihatkan sosoknya, tapi sudah sangat banyak diperbincangkan oleh para penggemar Black Clover. Berbagai macam teori pun muncul tentang Astaroth ini, dan sebagian besar teori-teori itu mengaitkan Astaroth dengan Asta dan Libe. Termasuk dalam teori yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang Asta dan Libe yang kemungkinan merupakan backup atau pecahan jiwa dari Astaroth sebelum dia mati. Itu artinya Astaroth suatu saat bisa saja bangkit melalui mereka berdua. Pertanyaannya, kenapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita akan coba bahas dari awal. Siapa Astaroth dan bagaimana Astaroth ini muncul dan disinggung dalam ceritanya? Astaroth adalah iblis tingkat tertinggi yang terhubung dengan pohon klipot. Astaroth pertama kali disinggung oleh Damnatio pada chapter 331. Saat itu Damnatio mengungkap rahasia Lucius yang selama ini ternyata menyamar sebagai Julius. Damnatio menemukan beberapa dokumen berusia 20 tahun lebih yang menjelaskan tentang 3 penguasa dunia bawah, di mana Astaroth sang pengguna sihir waktu menjadi salah satunya selain Lucifero dan Beelzebub. Tapi Astaroth saat itu dikatakan tiba-tiba menghilang dan posisinya digantikan oleh Megicula. Pertanyaannya, kemana, bagaimana, dan kenapa Astaroth bisa menghilang? Apakah dia masih hidup? Jawabannya ada kaitannya dengan sesuatu yang membuat Damnatio curiga di chapter 331. Saat itu Damnatio mencurigai bahwa Julius adalah Astaroth, karena Julius merupakan satu-satunya orang yang diketahui memiliki sihir waktu, yang mana sihir waktu itu sama seperti sihir milik Astaroth. Dan karena Astaroth menghilang dari dunia bawah, lalu muncul seseorang yang memiliki sihir waktu satu-satunya di dunia, maka semua kecurigaan itu terlihat sangat cocok. Walaupun pada akhirnya kecurigaannya itu bisa dikatakan salah, karena setelah itu diketahui bahwa Julius hanyalah Lucius yang memiliki sihir waktu milik Astaroth. Hanya saja di sini belum ada kejelasan tentang kenapa Lucius bisa menggunakan sihir waktu milik Astaroth. Apakah itu dia peroleh melalui kontrak iblis seperti yang Asta dan Hathor lakukan, atau dia hanya mengambil jiwa Astaroth sama seperti iblis-iblis lainnya yang dia ambil jiwanya dan dia murnikan lalu dia masukkan ke dalam tubuh Paladin? Jika kita analisa, kemungkinan besar Lucius tidak menggunakan kontrak normal seperti Asta dan Hathor. Alasannya, jika Lucius menjalin kontrak seperti Asta dan Hathor, maka ketika Astaroth meminjamkan kekuatan sihir waktunya, dia akan muncul secara fisik dalam bentuk chibi sama seperti Libe dan keempat iblis Nahato. Sementara ketika Lucius menggunakan sihir waktu Astaroth, saat itu Astaroth sama sekali tidak muncul dalam bentuk apapun. Atau sebenarnya bisa juga keluarga Zogratis ini berbeda dengan keluarga Phos dalam membuat kontrak iblis, di mana keluarga Zogratis ini memiliki cara tersendiri untuk menjadikan mereka sebagai wadah iblis dan mendapatkan kekuatan iblis itu tanpa harus terikat secara fisik. Karena kita tahu ketika Darkrai menggunakan kekuatan iblis mereka masing-masing, iblis mereka pun tidak muncul dalam bentuk apapun secara fisik, tidak seperti keluarga Faust. Dan dengan kontrak yang entah seperti apa mereka lakukan, itu justru sangat beresiko dan ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh iblis yang mereka kontrak, di mana iblis mereka bisa memberontak dan keluar secara fisik ke dunia manusia, lalu mengkhianati mereka semua, sama seperti yang Megicula lakukan kepada Vanica. Sehingga besar kemungkinannya Lucius sudah mengantisipasi hal itu, dan dia memilih cara lain, yaitu dengan mengambil jiwa iblisnya terlebih dahulu, yaitu Astaroth, lalu dia murnikan dan dia masukkan ke dalam tubuhnya sendiri, sama seperti yang dia lakukan kepada Lucifero. Hal itu diperkuat dengan Lucius yang merupakan seorang pengguna sihir jiwa, karena dengan menggunakan sihirnya untuk mendapatkan sihir waktu Astaroth akan lebih mudah dibandingkan harus menjalin kontrak dengan iblis, yang mana itu membutuhkan usaha dan waktu yang cukup banyak, dan tentunya ada resiko yang sangat besar tadi. Artinya jika memang Lucius mengambil jiwa Astaroth untuk mendapatkan sihir waktunya, maka bisa dipastikan Astaroth sebenarnya sudah mati. Tapi Astaroth itu menurut saya sangat spesial jika dilihat dari perkembangan karakter dari ceritanya, sehingga muncul pertanyaan, apakah Astaroth benar-benar mati begitu saja? Saya sendiri sering mengatakan dan berteori bahwa Astaroth pasti memiliki cara atau rencana untuk membangkitkan dirinya sendiri. Astaroth adalah pengguna sihir waktu,
lalu. Waktu adalah sesuatu yang relatif yang terkait dengan masa depan, masa sekarang, dan masa lalu. Masa depan adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi berbeda di dunia Black Clover. Melihat masa depan bukanlah sesuatu yang mustahil. Sejauh ini sudah diketahui ada 3 orang yang memiliki kemampuan melihat atau memprediksi masa depan, yaitu Ryu dengan mata Tengensu-nya, lalu Ratu Penyihir dengan bola kristalnya, dan terakhir Lucius dengan sihir waktunya. Ya, sihir waktu Lucius itu adalah sihir waktu milik Astaroth. Artinya Astaroth memiliki kemampuan untuk bisa melihat masa depan. Dengan dia yang bisa melihat masa depan, Astaroth seharusnya tahu pasti apa yang akan terjadi kepadanya, di mana suatu saat dia akan dikalahkan oleh Lucius dan diambil jiwanya. Siapapun yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya, terutama hal buruk yang akan menimpanya, dia pasti akan mencoba untuk mengantisipasi dengan membuat sebuah pergerakan atau rencana supaya kejadian buruk itu tidak terjadi. Dan inilah yang dilakukan oleh Astaroth. Dia membuat rencana pencegahan, bahkan mungkin sebelum Lucius berniat untuk mengambil jiwanya, yaitu sebelum Lucius menemukan prasasti yang menuntunnya menuju Astaroth. Hanya saja saat itu rencana apapun yang Astaroth buat, tidak ada satupun dari rencana itu yang akan berakhir dengan masa depan di mana Lucius gagal mengambil jiwanya. Lucius akan selalu berhasil mengambil jiwa Astaroth walaupun Astaroth berupaya untuk menghentikannya. Sehingga Astaroth berpikir ulang dan akhirnya menemukan satu peluang. Tapi sayangnya peluang itu tetap mengharuskan jiwanya untuk diambil oleh Lucius terlebih dahulu. Astaroth harus membiarkan masa depannya mengalir apa adanya, hingga di satu titik ketika jiwa dia akan berpisah dari tubuhnya dan akan diambil oleh Lucius, dia bisa memisahkan jiwanya menjadi beberapa bagian atau lebih. Tepatnya dia bisa membackup jiwanya untuk bisa terlahir kembali dan tetap bertahan hidup walaupun tidak sebagai sosok dirinya seutuhnya. Tapi dari sana ada kesempatan untuk membalas dan mengalahkan Lucius. Sementara beberapa atau pecahan jiwanya yang terpisah itu berkelana dan masuk ke dalam salah satu bayi manusia dan juga bayi iblis, yang mana dua sosok itu kini menjadi Asta dan Liebe. Kenapa dia memilih untuk terlahir kembali dalam sosok manusia dan iblis? Alasannya karena Lucius adalah seorang manusia yang masih memiliki sisi kemanusiaannya, walaupun sifat dia sangat jahat dan jauh dari sifat manusia pada umumnya, dan hal itu hanya bisa dimengerti oleh seorang manusia. Maka Astaroth memilih bayi Asta. Sementara kekuatan dia yang berasal dari iblis hanya bisa ditandingi dan dikalahkan oleh seorang iblis lagi. Maka Astaroth memilih bayi Liebe. Artinya dalam tubuh Asta itu ada dua jiwa, yaitu jiwa manusia miliknya dan jiwa pecahan Astaroth. Begitupun dengan Liebe. Lalu jika seperti itu, apa buktinya? Dalam dunia Black Clover sudah tidak aneh lagi seseorang memiliki dua jiwa. Contohnya William yang memiliki jiwa patri dalam tubuhnya. Lalu Yuno yang memiliki jiwa elf anaknya Lick yang bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Dan bahkan Lucius pun memiliki dua jiwa, yaitu jiwa dia dan jiwa Julius. Artinya tidak menutup kemungkinan bagi Asta yang merupakan karakter utama di Black Clover memiliki dua jiwa juga. Ditambah kita sudah sangat tahu bahwa di Black Clover ini ada yang namanya teori paralelitas antara Asta dan Yuno. Mereka berdua akan mendapatkan segala sesuatu yang sama. Contohnya Yuno memiliki Seal, Asta memiliki Liebe. Yuno memiliki 4 senjata Dewa Angin, Asta memiliki 4 pedang iblis. Yuno menggunakan Half Spirit Dive, Asta pun bisa menggunakan Half Devil Union. Kemudian Yuno bisa menyempurnakan Spirit Dive-nya, dan Asta pun bisa menyempurnakan Devil Union-nya, dan masih banyak lagi. Sehingga karena Yuno memiliki jiwa lain di dalam tubuhnya yang bereinkarnasi, maka Asta pun tidak menutup kemungkinan akan memiliki jiwa lain di tubuhnya yang bereinkarnasi, yaitu jiwa Astaroth. Lalu kita tahu setiap jiwa itu seharusnya memiliki satu atribut sihir. Artinya Asta dan Liebe pun seharusnya memiliki satu atribut sihir masing-masing. Tapi mereka tidak memiliki atribut sihir apapun, bahkan manapun mereka tidak memilikinya. Alasannya karena atribut sihir milik Astaroth bersatu dengan jiwa utamanya, yang mana itu sudah diambil oleh Lucius. Sehingga pecahan jiwa Astaroth yaitu Asta dan Liebe tidak akan memiliki atribut sihir apapun. Lalu anti-sihir itu apa? Itu bukan sihir. Itu sebuah perwujudan kekuatan dari Liebe yang sangat membenci orang-orang dan iblis-iblis yang memiliki sihir dan mengucilkannya karena tidak memiliki sihir. Sehingga dia mewujudkan emosinya itu menjadi sebuah kekuatan anti-sihir ketika dia berada di dalam Grimoire berdaun 5. Ditambah dengan adanya ikatan yang tidak bisa dijelaskan antara Asta dan Liebe, itu membuktikan bahwa mereka berasal dari pecahan jiwa yang sama, yaitu jiwa Astaroth. Tabata pun tidak akan sembarangan memberi nama karakter utamanya. Pasti ada alasan tersendiri kenapa dia memilih nama Asta. Alasannya pasti karena Asta ada kaitannya dengan Astaroth, yaitu dia merupakan pecahan jiwa dari Astaroth. Lalu kenapa namanya tidak Astaroth sekalian? Hal itu karena Asta hanyalah pecahan jiwa saja, maka namanya pun diambil dari pecahan nama Astaroth, yaitu Asta. Dan jika faktanya seperti itu, artinya Liebe pun akan memiliki nama pecahan lainnya, yaitu Roth. Karena kita tahu Liebe itu bukan nama asli dia, itu hanyalah nama pemberian dari Lichita. Tapi bagaimana menurut kalian tentang teori kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori dari kalian di kolom komentar. Oke, cukup sekian pembahasan teori di mana Asta dan Liebe adalah pecahan jiwa atau backup
backup jiwa dari Astaroth. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 曖昧がってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう